Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Santri-santri yang saya cintai, di setiap tausiah kenapa Ustadz selalu mengingatkan tentang perkara bersyukur. Maka di sini saya ulangi lagi bahwa kita memang harus tetap bersyukur dari hari ke hari. Dari bangun tidur sampai mau tidur kita harus bersyukur. Kenapa santri-santri yang mulia? Karena dengan bersyukur akan memberikan ketenangan. Dengan bersyukur akan merasa cukup di hati kita. Ya, rahasia bersyukur ini sangat besar sekali. Banyak orang-orang di luar sana, termasuk kita di sini, yang mengalami depresi, gangguan jiwa, sampai salah jalan. Salah satu masalahnya kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Orang yang kurang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan dalam hidup kita, rata-rata mereka mencari jalan yang salah, mencari kebahagiaan yang salah. Ya, orang-orang yang pakai narkoba, orang-orang yang menghabiskan hidupnya dengan foya-foya, minuman keras, nyabu, ya, ke kafe-kafe, dugem. Mereka cari apa, saudara-saudara? Cari apa? Bahagia. Mereka mencari bahagia. Mereka mencari kesenangan. Coba angkat tangan yang pernah pakai sejenis obat-obat terlarang. Angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangannya, angkat tangannya. Angkatnya, itu enggak pakai. Yang pecandu-pecandu. Oke, 1 2 3 4 5 banyak. Saya tanya, mencari apa? Kesenangan. Mencari apa? Mencari apa? Kesenangan. Dengan mengonsumsi obat-obat terlarang tadi, dari kategori sabu, narkoba, lain sebagainya, mencari dia tidak puas dengan hidupnya, betul nggak? Dia tidak puas dengan hidupnya, maka mencari kesenangan jalan yang salah. Dalam Al-Quran dan Sunnah sudah dijelaskan jalan kesenangan itu bagaimana, nyari kebahagiaan yang hakiki itu bagaimana, sudah dijelaskan. Tapi kenapa kita masih mau pakai jalan yang salah tadi? Karena lemahnya iman. Lemahnya iman kita tadi. Lemah iman tadi membuat manusia terjerembab dalam dunia kegelapan. Ya, orang-orang yang memakai barang-barang haram tadi, alih-alih mendapatkan kebahagiaan, bukan bahagia yang didapat, justru apa? Sengsara. Kesengsaraan yang didapat, kesusahan yang didapat. Senangnya sebentar, susahnya selama-lamanya. Jadi santri-santri yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita belajar lagi. Di sini yang masih diberi akal sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur. Kalian bisa melihat teman-teman kita yang lain yang sudah Allah uji akalnya sudah tinggal 10%. Ya, sama sekali juga sudah hilang rasanya. Rasa berdosa, rasa malu sudah hilang. Kita lihat teman-teman yang sudah Allah uji akalnya sudah benar-benar hilang. Yang mereka dulu latar belakang pernah pakai narkoba, minuman keras, hidup di dunia malam. Yang masih berakal ini harus belajar daripada melihat ini tadi. Ya, untung kita harus melihat. Di sini pelajaran yang besar. Ya, itu tadi. Kenapa mereka ini orang-orang yang kurang bersyukur? Mereka yang mencari kebahagiaan dengan cara yang salah adalah mereka yang kurang pandai bersyukur. Akhirnya mencari bahagia dengan cara yang haram. Mencari bahagia dengan cara yang salah. Itu tadi. Padahal santri-santri mulia, kebahagiaan, kejayaan kita, kesuksesan kita ini terletak pada amalan agama. Amalan agama yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kita belajar hidupkan amalan-amalan agama yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah, nggak neko-neko. Karena kita ini tadi, kita pemahamannya lemah, kurangnya belajar agama, akhirnya menjadikan hidup kita tersesat-sesat. Ya, maka di sini kita banyak belajar lagi, banyak merenung lagi, mana yang akan kita tinggalkan selamanya dan mana yang harus kita tingkatkan amalan-amalan dalam kehidupan kita. Santri-santri yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dengan beragam latar belakang. Betul. Santri-santri sini latar belakangnya macam-macam. Ada polisi, ada tentara, ada guru sampai ada profesor. Ya. Dan ujiannya juga bermacam-macam. Cuma yang banyak di sini latar belakang apa? Narkoba. Ya. Yang gangguan sihir ada juga. Yang latar belakang patah hati ada? Ada ya, patah hati ya, lalu menjadi stres. Ini kecewa. Ya, tadi satu orang yang mencari jalan salah, mencari kebahagiaan dengan jalan yang salah, satu masalahnya kurang bersyukur. Makanya kita harus introspeksi diri lagi. Nah, di sini saat yang sebentar ini ya, Ustadz akan membahas tentang perkara bersyukur. Sederhana, tapi ini mempengaruhi sisi kehidupan kita. Ya, tentang bersyukur. Di rumah yang biasa makan ikan siapa? Makannya enak-enak terus. Ada nggak angkat tangan? Oh, untung menunya enak-enak terus. Ya, Aska, makanannya enak-enak terus ya, bukan gondit kan? Nah, enak-enak terus makan gondit. Ya, di sini kita makan apa adanya, betul? Di sini kita makan apa adanya. Apabila di hati kita tidak ada rasa syukur, maka makanan yang enak sekalipun tidak akan menjadi nikmat. Maka salah satu yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan rasa bersyukur. Di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang susah makan. Di luar sana banyak saudara-saudara kita kalau tidak bekerja tidak makan, kelaparan. Di sini alhamdulillah sehari 3 kali sudah tersedia jadwal makannya, betul? Maka hal yang penting kita lakukan, kita cukup bersyukur. Apapun yang ada semuanya nikmat, selama itu masih berbentuk makanan yang halal. Nah, nih dengan syukur nih, perkara syukur ini sepele. Tapi apabila kita tidak pandai mengelola syukur dalam hati kita, maka kita tidak akan pernah menemukan yang namanya kebahagiaan. Kita tidak akan pernah menemukan yang namanya kepuasan. Kita tidak akan menemukan yang namanya sakinah, mawadah, warohmah. Kita tidak akan menemukan. Yang ada hanyalah keluhan, rintihan, kesusahan. Kenapa? Orang yang di hatinya, orang yang dalam dirinya tidak bisa menghadirkan rasa syukur, dia tidak akan bisa menemukan kebahagiaan yang hakiki. Ini penting. Makanya apabila kita mendengar ceramah-ceramah dai di luar sana, di mana-mana selalu yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Betul tidak? Betul. Pertama disampaikan tentang rasa syukur. Jika dikaji perkara syukur ini bertahun-tahun tidak habis, santri-santri yang mulia. Tapi ini rasa syukur ini benar-benar harus kita gali, harus kita matangkan dalam diri kita. Ya, kita mantapkan, selalu kita hadirkan dalam diri kita rasa syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabila sadid. Barang siapa yang bersyukur, mensyukuri nikmatku, niscaya Allah akan tambah. Tapi barang siapa mengkufuri nikmatku, kata Allah, ingat siksaku amatlah pedih. Jadi ini tadi kita hadirkan sifat syukur dalam diri kita. Dulu mungkin ada santri-santri yang di sini ditinggal secara paksa, ada tidak? Ada enggak? Ada. Ada yang pernah ditangkap, dimasukkan paksa ke sini, ada tidak? Ada. Ya, apapun yang terjadi,
itu semua karena Allah sayang kepada kita. Kalau di luar sana mungkin kita bisa masih poya-poya, ya, nyabu tiada hari tiada henti, betul tidak? Di sini kita akhirnya teredam, hasrat-hasrat kita di jalan yang sesat tadi mulai teredam. Di sini mulai tercerahkan hati kita, kita berpikir lebih jernih lagi, pikiran kita lebih dewasa lagi, kita lebih dekat kepada Allah, kita lebih takut kepada Allah, hingga perkara-perkara haram tadi mulai kita tahan dan mulai kita tinggalkan. Betul? Santri-santri dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara penting dalam hidup kita. Bersyukur. Perkara penting dalam hidup kita. Orang yang tidak pernah bersyukur dalam hatinya, orang yang tidak bisa mewujudkan rasa syukur dalam dirinya, dia tidak akan menemukan kebahagiaan. Punya istri cantik kayak manapun, kalau tidak bersyukur istrinya terasa jelek. Tapi kalau punya istrinya jelek tapi kita syukuri, insya Allah nanti ditambah istri baru. Ya, satu istri aja belum punya. ya, bersyukur. Istrinya yang pas-pasan, kalau kita syukuri rasanya memuaskan. Tapi kalau istrinya secantik selebritis sekalipun, tapi kalau kita tidak mensyukuri nikmat istri tadi, kita tidak akan merasakan nikmat keberkahan daripada istri yang kita miliki. Mau berapa banyak istrinya, kalau tidak disyukuri tidak akan nikmat. Begitu juga dengan harta dunia. Mau harta dunianya melimpah, istrinya sampai 4, uangnya berlipat-lipat, tapi kalau tidak ada wujud rasa syukur dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah menikmati limpahan-limpahan dunia tadi dalam diri kita. Kita tidak akan pernah bahagia. Ya, hampa, dunia hampa, makan enak tidak enak, menunya menu seafood apa seafood? Seafood, cepot, ya, cepot, menunya sudah seperti cepot di blok dia. Tapi tidak akan menikmati yang namanya enaknya makanan. Ya, ini dia orang yang tidak mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak kita lihat orang mobilnya sudah mewah, ya, rumahnya sudah bertingkat-tingkat, tapi isinya mengeluh saja. Pernah nggak dengar? Pernah nggak? Pernah. Banyak. Hari ini banyak. Kebunnya luas, mobilnya mewah. Saking mewahnya buat berkaca yang wajah kita jelek, berkaca jadi ganteng. Langsung nampak ganteng deh. Hidung pesek berkaca di layar mobilnya itu langsung jadi mancung. Bayangin. Mantap nggak? Tapi kalau orang pemilik mobil tadi tidak mewujudkan rasa syukur dalam hidupnya dalam sehari-hari kepada Allah Subhanahu wa taala, mobil yang aslinya dingin terasa sumpek, terasa panas. Ya. Tidak ada kenyamanan. Yang ada adalah keresah-resah dalam hidupnya. Kenapa? Allah cabut keberkahan nikmat tadi. Karena dia tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Makanya bersyukur. Allahu Akbar. Punya wajah seperti ini disyukuri. Ya, punya wajah seperti ini disyukuri. Nggak perlu bingung. Hidungnya mancung, kurang mancung, diperpanjang. Ngaca lagi kurang, akhirnya kayak mak lampir. Ini kenapa banyak manusia yang tidak bersyukur. Di negara-negara Eropa sana banyak orang-orang yang kurang bersyukur. Punya dada kecil disuntik silikon. Disuntik maksud dan tujuannya pengen besar. Ternyata yang terjadi bukan besar tapi malah meledak silikon. Banyak orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah lalu mencari kebahagiaan dengan cara mengikuti hawa nafsunya. Bukan bahagia, bukan kepuasan yang didapat, justru kesusahan, penderitaan yang selama-lamanya. Itu masih di dunia, santri-santri yang mulia, masih di dunia.
Itu tadi, orang yang tidak bersyukur terhadap wajahnya, dia bingung hari-hari bagaimana wajahnya supaya ganteng, wajahnya supaya cantik, beli make up yang mahal-mahal, ada titik satu hitam saja bingung, digosok terus, pagi gosok, pagi sore berkaca, masuk kamar mandi berkaca, ya susah. Kenapa? Karena tidak mewujudkan rasa syukur dalam hidup kita. Hari ini kita matangkan perkara bersyukur ini. Tadi poin pertama Ustadz sebutkan, orang-orang mencari kebahagiaan dengan cara yang salah, ya, yaitu akhirnya mencari bahagia dengan mengonsumsi barang-barang haram, sabu, narkoba, minuman keras. Mereka cari bahagia dengan cara yang salah karena mereka tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan dalam hidup mereka. Lalu tidak bersyukur terhadap fisik yang Allah berikan kepada kita, tidak bersyukur dengan rezeki halal yang sudah Allah berikan kepada kita. Akhirnya mencuri, menipu. Ya, di sini ada penipu nggak? Ada mantan maling nggak? Angkat tangan saja, angkat tangan. Mantan maling mana mantan maling? Angkat tangan, nggak perlu malu, karena di sini kita sudah punya jejak-jejak semuanya. Kalau nggak maling ya tukang nyabu, kalau nggak maling ya penipu, betul nggak? Betul. Tapi di sini aib-aib kita ini kita jadikan motivasi kita untuk berubah, motivasi kita untuk lebih baik lagi, motivasi kita untuk hijrah menjadi lebih baik. Jangan kita sia-siakan umur kita yang sesaat ini dengan perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara haram, kehidupan yang salah, rugi. Harusnya di usia kita ini kita sudah menjadi orang yang berkarir, orang yang sukses di dunia, orang yang bermanfaat buat orang lain. Tapi hari ini kita mengalami kemunduran karena kegagalan hidup kita, karena kita menempuh jalan hidup yang salah. Akhirnya kita mengalami kemunduran. Tapi santri-santri yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, santri-santri muliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Kita lihat kisah para sahabat Nabi. Umar radhiyallahu an, bagaimana dia seorang mantan gangster, ya, tapi hijrah menjadi lebih baik lagi, dapat hidayah menjadi pembela Islam, menjadi mujahid. Jadi santri yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang kajian siang ini. Bismillah. Intinya apa? Di kajian singkat ini tadi apa? Menanamkan rasa syukur dalam hati kita. Diulang-ulang lagi, kita berintrospeksi lagi, bersyukur lagi kepada Allah, bersyukur lagi, bersyukur. Tiada habisnya bersyukur. Kalau rasa syukur ini sudah wujud dalam kehidupan kita insya Allah menjadi insan yang berbahagia dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mau kita tukang beca, mau kita tukang somai keliling, mau kita tukang buruh harian, kita bahagia. Ya, karena Rasulullah pernah sabdakan bahwa kebahagiaan, kekayaan sesungguhnya tidak terletak dari banyaknya harta, tapi kekayaan terletak daripada kayanya hati kita. Dan kaya hati kita ini dari mana? Daripada kita melatih rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahagia hidup kita. Nggak ada stres-stres lagi, nggak ada depresi lagi, nggak ada gangguan jiwa lagi kalau rasa syukur ini kita tanamkan dalam hati kita. Kita tidak akan salah jalan lagi kalau rasa syukur ini kita tanamkan dalam hidup kita. Orang salah jalan tadi karena nggak bersyukur, dia mencari kebahagiaan dengan cara yang salah. Makanya kita latih. Ketika kita terdiam, ketika kita siap sholat, kita bertafakur, kita duduk, kita termenung, kita pikirkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali. Ya, santri-santri muliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita membahas tentang menanamkan rasa syukur dalam hati kita. Besok kita akan tentang membahas bagaimana menggapai kebahagiaan hakiki. Di sini pengen bahagia semua enggak? Ya. Coba angkat tangan yang pengen bahagia hidupnya. Ya, yang pengen bahagia hidupnya coba angkat tangan. Bahagia hakiki itu apa? Bahagia hakiki itu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ya? Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ini adalah harapan semua manusia di dunia ini.
Tapi tidak sedikit tadi mencari bahagia saja kadang manusia masih salah jalan. Mencari kebahagiaan dengan salah jalannya, bukan bahagia yang didapat, tapi kerugian, penderitaan dan kesusahan yang didapat. Maka kebahagiaan ini perlu kita pelajari. Kita duduk di majelis-majelis ilmu, kita duduk dengan ulama-ulama, kita berbicara tentang agama, bagaimana mencari kebahagiaan. Ya, insya Allah besok siang ini akan kita kaji lagi. Ya, sikit-sikit ilmu yang dikaji tapi dipahami dan diamalkan. Jangan masuk keluar kanan, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Yang lebih parah nggak masuk sama sekali. Ah, ini susah. Makanya banyak ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di pesantren ini kita belajar menanamkan rasa syukur. Pulang-pulang kita menjadi orang yang bahagia. Bahagia yang hakiki, bahagia di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, santri yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan. Intinya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang disampaikan, diamalkan dan didakwahkan. Hari ini kita sudah dengar dari awal sampai akhir tentang bagaimana bersyukur. Kalau mengaji ilmu ini sebenarnya 24 jam tidak habis, bertahun-tahun tidak akan habis. Karena ilmu bersyukur ini ilmu yang Masya Allah, ilmu yang sangat vital dalam Islam. Tanpa rasa syukur kita tidak akan menemukan jalan yang hakiki, bahagia yang sebenarnya. Insya Allah istiqomah, belajar terus. Yang penting santri-santri semua tetap sabar, tenang, nikmati semua yang ada di sini. Insya Allah siap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala